Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agitsni Aulia Putri dari program studi Hukum Tata Negara Siasah semester 2 kelas A dengan nomor induk mahasiswa 12130300006. Dibuatnya video ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Negara yang berisikan review materi dari pertemuan ke-9 sampai ke-15. Mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Izam Fautanu MAG serta Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY. Pembahasan pertama pada pertemuan ke-9 adalah mengenai lenyapnya negara. Terdapat 4 teori yang membahas mengenai lenyapnya negara. Yang pertama adalah teori organis, berpandangan bahwa lenyapnya sebuah negara karena terjadi perang dan bencana. Yang kedua adalah teori anarkis disebabkan oleh dua hal, pemberontakan dan terorisme. Perbedaannya, pemberontakan berasal dari dalam negara itu sendiri, sedangkan terorisme dari eksternal. Yang ketiga adalah teori Marxisme, disebabkan oleh pemberontakan kaum proletar dan proletar versus pemodal, terjadi di antara kaum pemodal dan kaum lemah. Teori keempat adalah teori mati tuanya negara disebabkan oleh usia negara dan kehilangan unsur pembentuk. Pada pertemuan ke-10 dan 11 membahas mengenai tujuan dan fungsi negara. Terdapat 8 tujuan dan fungsi negara. Yang pertama adalah teori Lord Zhang, A Classic of Chinese School of Law, bahwa negara-negara yang kuat adalah negara yang mampu menciptakan negara adidaya yang kuat secara eksternal. Negara yang kuat sama dengan rakyat yang lemah. Yang kedua adalah teori Niccolo Machiavelli, bahwa tujuan dari negara adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Teori yang ketiga yaitu teori Dante Alighieri, bahwa negara adalah untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Dalam teori ini fokus memposisikan agama di bawah negara. Teori yang keempat, teori John Locke, bahwa negara sebagai perlindungan HAM. Teori yang kelima adalah teori Immanuel Kant, bahwasanya hak dan kebebasan warga membebaskan warganya dari sifat diskriminatif atau keterbatasan dengan memberikan hak keleluasaan kepada warga negara untuk mengekspresikan dan apa yang menjadi kehendak masyarakat itu sendiri. Teori yang keenam yaitu pandangan paham sosialis, menekankan pada aspek sosial. Fungsinya menciptakan sifat non-diskriminatif, menjunjung tinggi kesamaan atau persamaan, dan tidak ada lagi kelas-kelas sosial. Yang ketujuh yaitu pandangan paham liberalis kapitalis. Anestesi sosialis, paham yang mengedepankan akan individualisme dan yang kuatlah yang akan menang dan yang lemahlah yang akan kalah. Amerika lah salah satu negara penganutnya, negara yang menganut pandangan paham liberalis. Dan yang ke-8 adalah pandangan sosial demokrat. Anestesis kapitalis dan jaminan kesejahteraan untuk memberikan kesejahteraan dan jaminan kepada masyarakatnya. Di pertemuan ke-12 membahas mengenai bentuk negara dan tipe negara. Menekankan pada model atau era menjalankan kekuasaan dibagi menjadi dua, yakni negara kesatuan dan serikat. Yang pertama, negara kesatuan. Membagi negara kesatuan ke dalam 4 macam model. Yang pertama adalah vertical management model, yakni pemerintah pusat mendirikan badan-badan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat lokal. Model ini dianut oleh Inggris dan Jepang. Kedua adalah central representative model. Pada model ini dicirikan adanya dua badan pemerintahan, yaitu organ yang didirikan oleh pemerintahan lokal untuk melayani kepentingannya dan badan atau organ yang didirikan oleh pemerintahan pusat di tingkat lokal. Contohnya negara Swedia dan Spanyol. Ketiga adalah unification model. Pemerintah pusat menempatkan pejabat pilihannya guna menduduki badan administratif yang didirikan oleh pemerintah lokal. Contohnya di negara Belanda. Yang keempat adalah mixed model. Model ini dianut di Prancis. Bentuk negara selanjutnya adalah negara serikat. Negara serikat ini atau disebut juga negara federal, dengan salah satu cirinya ialah adanya kedaulatan ganda. Artinya masing-masing antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian mempunyai otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Selanjutnya di pertemuan ke-13 membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan.
seperti bentuk autokrasi dikelola oleh satu orang. Kemudian oligarki yaitu bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang atau kelompok tertentu. Teori monarki yaitu sebuah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja, kaisar, atau turun-temurun yang diwariskan. Terakhir, republik adalah kekuasaan yang dipegang oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Pertemuan ke-14 membahas mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi adalah pemerintahan yang diperintah oleh satu orang atau autokrat yang memiliki kendali yang besar dalam pemerintahan, serta yang dianggap peran utama dalam negara baik kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Sedangkan demokrasi modern ialah bentuk negara di mana semua orang memiliki hak untuk memegang kekuasaan yang menjadi dasar pijakan demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Perbedaan autokrasi dan monarki adalah autokrasi dibentuk oleh situasi dan kondisi politik, sedangkan monarki lebih kepada keturunan gen atau raja itu sendiri. Pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-15 bisa disimpulkan bahwa kekuasaan negara itu sangatlah beragam, yang ditujukan bagaimana negara tersebut menganut sistem kekuasaannya, dimulai dari teori trias politika, kekuasaan negara secara langsung maupun menurut beberapa tokoh terkemuka, dimulai dari John Locke, Montesquieu, dan lain-lain. Pasti memiliki kesamaan dan perbedaan dengan ciri khasnya masing-masing, yang tentu saja berbeda dalam mengatur sebuah negara, akan tetapi memiliki kesamaan untuk memajukan negara yang menganut sistem kekuasaannya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.